Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, berjumpa lagi bersama saya Agus Garisman pada sesi Q&A Temu Tani Online, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kami, baik itu melalui Facebook, Instagram maupun channel YouTube kami. Oke, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Q&A lanjutan episode ke-26, yaitu tentang bicara budidaya bawang merah di gambut, dosis pupuk kalium untuk bawang merah. Ada pertanyaan dari Ibu Nopi dari Manado. Ibu Nopi bertanya, Mas, Merauke MAP di mix sama kalsium boron bisa enggak apabila diaplikasikan ke bawang merah? Oke, untuk menjawab pertanyaan Ibu Nopi, pertama, Merauke MAP itu sengaja kami edarkan. Pertama, penggunaannya adalah untuk hidroponik, atau yang kedua untuk secara foliar atau semprot. Nah, dan MAP ini belum kami sarankan untuk ditabur. Yang berikutnya adalah kalsium boron. Kalau misalnya merek dagang kami adalah Karate Boron, itu aplikasinya hanya untuk tabur atau kocor. Jadi kalau misalnya MAP boleh tidak ditabur, ya saran kami adalah belum cocok ya untuk ditabur ya. Tapi kalau misalnya MAP boleh tidak dicampur, dimix dengan Karate Boron untuk kocor. Nah, kalau itu bisa, selama Ibu Nopi pakai MAP dan Karate Boronnya habis di hari itu juga, di hari Ibu Nopi melakukan aplikasi, maka silahkan saja. Tapi jika MAP dan Karate Boronnya disimpan terlalu lama, tentu itu akan membuat larutan tersebut menjadi tidak stabil, karena akan terjadi endapan antara kalsium dengan fosfat. Oke, mudah-mudahan jelas ya Ibu Nopi. Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang masuk setelah menyaksikan episode Jelajah Tani mengenai rahasia segarnya stroberi di Ciwidey. Ada pertanyaan dari Pak Dadai Wahyudi. Beliau bertanya, bisa tidak tanam stroberi di dataran rendah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya harap dimaklum untuk Pak Dadai, yang namanya fenotip atau apa yang dilihat dari tanaman, baik itu dari figur tanamannya, apakah dia terlihat subur atau tidak, itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini harus diperhatikan. Nah, stroberi ini dia perlu dataran tinggi, bukan hanya karena perlu ketinggiannya, tapi dia perlu suhu yang lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Dan kita tahu dataran rendah itu pasti suhunya lebih hangat atau lebih tinggi daripada di dataran tinggi. Nah, ini kadang kalau sekedar tumbuh mungkin bisa stroberi. Ya, misalnya dia keluar kalau keluar daun atau apa mungkin dia bisa. Tapi kalau misalnya untuk tumbuh maksimal sampai produksi mengeluarkan buah secara kontinu, mungkin itu yang belum bisa ya. Jadi ada faktor lingkungan yang menjadi pembatas pertumbuhan stroberi tidak maksimal. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Dadai. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya di episode Temu Tani Online episode ke-21. Pak Desman Sembiring, beliau bertanya, jadi kalau daun menguning bukan karena virus, Pak? Nah, untuk Pak Desman, daun menguning itu tentu ada beberapa faktor. Yang pertama tentu karena bisa kekurangan unsur hara, baik unsur hara makro ataupun mikro. Contohnya misalnya dia jika kekurangan unsur hara nitrogen atau magnesium, tentu daun tuanya dia akan terjadi klorosis atau menguning. Tapi jika kekurangan unsur hara mikronya seperti besi atau mangan, tentu yang menguningnya akan di daerah daun yang lebih muda atau pucuk. Tetapi ada juga tanaman itu daunnya menguning, terutama di pucuk misalnya, karena serangan virus, ya virus kuning atau Gemini itu bisa
menyerang kepada tanaman cabai dan itu menyebabkan tanaman juga menjadi kuning. Jadi tolong perhatikan nanti oleh Pak Desman, jika misalnya di tanaman Bapak itu sebelumnya ada serangan kutu kebul seperti Bemisia, ya. Kalau misalnya ternyata ada kutu kebul dan dia kan bisa menjadi vektor virus, Pak, vektor virusnya, dan daunnya menguning, itu tentu mungkin serangan virus yang menyebabkan daun tanaman cabai Pak Desman itu menguning. Tapi jika dirasa tidak ada hama, tidak ada penyakit, tetapi tanaman Pak Desman ini, tanaman cabainya menguning, ya terutama di daun tua atau di daun mudanya juga menguning, itu kemungkinan bisa kekurangan unsur-unsur hara makro maupun mikronya. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Desman bisa berdiskusi dengan kami di grup Telegram, yaitu komunitas MPK Mutiara. Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Riban Sitepu yang bertanya melalui Temu Tani Online episode ke-19. Pak Riban Sitepu bertanya, halo, kalau kita menggunakan pupuk tunggal, apa saja ya dan berapa dosisnya? Terima kasih. Nah, ini bertanya kalau misalnya memakai pupuk tunggal untuk tanaman cabai itu seperti apa? Nah, pertama untuk Pak Riban, tentu kami menyarankan sebaiknya Bapak mengikuti saja program pemupukan yang sudah kami buat. Karena program pemupukan yang sudah kami buat itu kami sudah hitungkan serapan haranya. Selain itu juga program pemupukan yang kami sudah buat itu sudah diuji multilokasi di beberapa lokasi yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi, dan di tempat-tempat lainnya. Dan itu sudah teruji ya Pak. Sudah memberikan hasil yang relatif lebih tinggi daripada program pemupukan secara konvensional yang petani lakukan. Yang kedua, kalau misalnya Pak Riban Sitepu tetap ingin menggunakan pupuk tunggal, misalnya contoh seperti kami juga ada Merauke ZA, Merauke TSP, ataupun Merauke MOP ataupun KCL Jerman, maka Pak Riban perlu menghitung dulu atau mengkalibrasi dari total pupuk yang misalnya kami gunakan dari program pemupukan yang kami buat. Misal contoh misalnya total pupuk yang habis gitu kan untuk satu fase misalnya, ini hanya misal aja. Misalnya Pak Riban udah menghitung, ternyata pemakai MPK Mutiara di tanaman cabai misalnya itu cukup pakai MPK Mutiara 100 kilo misalnya untuk satu musim atau 1 hektar. Ini hanya misal ya Pak, contoh sekali lagi atau misal. Berarti kalau misalnya untuk memakai KCL Jerman dosisnya harus berapa? Nah, Pak Riban ini harus konversi dulu, kalibrasi dulu. Kalau misalnya pakai Mutiara 1616 habisnya 100 kilo, dan kita tahu berarti kandungan K2O-nya berarti di situ cuma 16 kilo kan. Berarti kalau pakai KCL Jerman itu Pak Riban harus sebanyak 26 kilo. Ya, sama halnya dengan misalnya perlu fosfatnya berapa. Kalau misalnya habisnya MPK Mutiara 1616-nya tadi 100 kilo, berarti kalau misalnya memakai Merauke TSP dengan kandungan TSP itu kan P2O5-nya sebanyak 46%, maka harus sebanyak 34 kilo. Karena nanti 34 kilo dikali 46% itu sama dengan 16% MPK Mutiara 16-16-16. Sama halnya juga untuk kebutuhan nitrogennya, misalnya kalau misalnya nitrogennya kita penuhi dari MPK Mutiara 16-16-16 dan habis misalnya 100 kilo, berarti kalau misalnya memakai ZA, ya Merauke ZA juga ada kandungan nitrogennya sebanyak 21%, maka perlu Merauke ZA-nya adalah sebanyak sekitar 76 kilo saja. Kalau misalnya tadi dari MPK Mutiara kan perlu 100 kilo, nah kebutuhan nitrogen dari Merauke ZA, maka Pak Riban hanya perlu sebanyak 76 kilo saja. Nah, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Riban. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Adiba yang bertanya di Temu Tani Online episode ke-19 mengenai budidaya mentimun bisa di mana saja. Pak Adiba bertanya, saya mau tanya apakah pupuk Propit ini bisa diaplikasikan di tanaman hias? Oh, mohon maaf, ini Pak Adiba ini bertanya di episode tentang Propit series. Beliau bertanya, saya mau tanya apakah pupuk ini bisa diaplikasikan untuk tanaman hias? Nah, Propit series ini tentu Pak Adiba bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman. Ya, salah satunya adalah untuk tanaman hias.
Tentu jika untuk di foliar, Pak Adiba perlu konsentrasi sebanyak 2-4 gram per liter saja. Jadi kalau misalnya Pak Adiba memakai tangki semprot atau tangki gendongnya sebanyak dengan kapasitas tangkinya 20 liter, maka jika memakai konsentrasi 2 gram, maka hanya memakai sebanyak 40 gram per tangki saja. Dengan interval pemupukan secara foliarnya bisa diulang selama seminggu sekali. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Adiba. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Surya Adi yang beliau bertanya dari episode Belajar Tani episode ke-12 tentang defisiensi hara pada tanaman anggur. Pak Surya Adi bertanya, bagaimana cara terbaik meningkatkan pH tanah yang masam? Lalu unsur apa yang paling berperan menetralkan keasaman tanah? Kalsium atau magnesium? Nah, pertama, untuk meningkatkan pH tanah yang tadinya mungkin masam supaya ke netral, itu kami sarankan Pak Surya ini bisa memakai kaftan atau dolomit. Ya, kaftan dengan kandungan kapurnya Ca-nya CaCO3 dan dolomit dengan kandungannya CaMgCO3 2 kali. Nah, dosis minimal yang dipakai adalah sebanyak 2 ton per hektar atau kurang lebih setara dengan 2 kilo untuk setiap 10 meter persegi. Jadi misalnya kalau Pak Surya ini untuk bedengan sepanjang 10 meter, nah kurang lebih perlu kaftan atau dolomitnya adalah sebanyak 2 kilo saja, atau tadi per hektar perlu 2 ton. Nah, harap diperhatikan aplikasi pemupukan kaftan ataupun dolomit adalah sebaiknya berbarengan dengan pengolahan tanah supaya kaftan dengan dolomitnya bisa tercampur rata dengan partikel-partikel tanah. Nah, sebetulnya juga program pengapuran ya pemberian kaftan atau dolomit sebaiknya memang lebih disesuaikan dengan tipe tekstur yang tanah yang Pak Surya punya, karena sebetulnya tipe atau karakter tekstur tanah yang berbeda, kebutuhan akan pengapurnya juga berbeda. Contoh misalnya ada perubahan pH yang diinginkan, misalnya dari pH 5 untuk menjadi pH 6,5. Jika di tekstur tanah yang berpasir, itu hanya memerlukan kaftan ataupun kapurnya sebanyak 2 ton. Tetapi jika ternyata tipe tekstur tanahnya adalah lempung berpasir, memerlukan kapurnya adalah lebih banyak, jadi sekitar 3,8 ton. Nah, begitu juga jika tekstur tanahnya sekitar lempung, maka dosis kaftannya juga per hektar adalah sekitar 5,2. Jadi berbeda ya tekstur tanah yang satu dengan tekstur tanah yang lain, sebetulnya kebutuhan untuk dosis pengapurannya berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan tekstur tanah, misalnya Pak Surya ini berpasir, lempung berdebu atau apa, ya selain uji lab, tapi ada cara sederhana yaitu dengan cara jar test. Ya, bagaimana cara jar test nanti bisa di Google saja secara sederhana di gelas ukur, ambil sampel tanah, dikocok, didiamkan. Nanti akan terlihat pemisahan antara partikel pasir, debu, dan liatnya. Tinggal nanti sesuaikan saja dengan segitiga tekstur tanah. Nah, banyak contohnya yang dilakukan yang sudah dilakukan di Google. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak Surya Adi. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Biki. Pak Biki ini bertanya, Pak izin bertanya, bila bunga rontok, pupuk yang cocok untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa? Nah, sebetulnya ini pertanyaannya kurang jelas karena yang rontok ini untuk tanaman apa, tapi secara umum biasanya rontok bunga itu terjadi karena beberapa hal. Selain faktor lingkungan, karena misalnya terlalu cekamat kekeringan, itu bisa menjadi rontok. Tapi asumsikan misalnya faktor-faktor lain yang mendukung, hanya unsur hara yang kurang, maka yang perlu dipenuhi adalah salah satunya adalah unsur kalsium dan boron. Karena kalsium dan boron ini jika kekurangan di tanaman terutama menjelang fase pembungaan, maka tentu tanamannya akan mudah rontok. Nah, kalau misalnya produk kami apa yang cocok, maka yang lebih baik sih Pak Biki rutin menggunakan produk kami yaitu Karate Plus Boroni dengan dosis kalau misalnya untuk tanaman musiman seperti tomat ataupun cabai, kalau misalnya dikocor ditambahkan dengan NPK itu perbandingannya bisa 1:2 atau bisa 1:3. Misalnya 3 kilo NPK ya minimal 1 bagiannya atau 1 kilonya adalah Karate Plus Boroni. Nanti untuk program pemupukannya nanti bisa dilihat di website kami yaitu
di meroketetapjaya.com. Nah, mudah-mudahan jelas ya untuk semua pertanyaan yang sudah masuk. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Meroket Tetap Jaya di Instagram, like Meroket Tetap Jaya di Facebook, dan jangan lupa like video kami di channel YouTube kami yaitu NPK Mutiara TV. Jangan lupa subscribe dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus menyaksikan video-video edukasi kami lainnya. Jangan lupa juga sahabat Mutiara untuk bisa bergabung di grup Telegram kami, yaitu yang pertama adalah komunitas NPK Mutiara dan yang kedua adalah hidroponik Mutiara. Sekian video kali ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.